Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan ada 2 kasus pidana terkait penembakan di rumah dinas Kadif Propam Polri. Yang pertama terkait percobaan pembunuhan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan. Kapolri menyebut 2 kasus ini sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Kapolri juga menyebutkan telah membentuk tim khusus terkait dengan peristiwa penembakan di rumah Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Polri juga akan melibatkan Kompolnas dan juga Komnas HAM. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabik, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM terkait dengan isu yang terjadi. Sebelumnya, Saudara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karo Penmas Divisi Humas Polri menjelaskan ada 7 luka tembak yang diderita Brigadir Nofriansah Yosua setelah baku tembak dengan Barada E di kediaman Kadif Propam Polri. Luka tembaknya ada 7, ya. Luka tembaknya 7, tetapi ada 1 tembakan yang bisa mengenai dua bagiannya. Seperti contoh, ketika dia tembakkan tangan, dia tembus. Berarti sebenarnya melakukan berapa kali tembakan? 5 kali. 5 kali. Tapi ada 7 luka tembak. 7 luka tembak. Pak, tujuan 7 luka tembak masuk dan 6 keluar, ya. Jadi ada dibalas dengan berapa tembakan, Pak? 7 kali tembakan itu. Kalau Brigadir J sendiri melakukan berapa tembakan pada saat 7, ya, saya ulangi 7. Sedangkan dia membalas dengan 5. 7 dan 5 ya, Pak? Ya. 7 dan 5. Jadi 5 itu dari Barada E. Ya, jadi yang nembak terus-terusan itu adalah Brigadir J. Saudara, Divisi Humas Polri juga menjelaskan sebelumnya Barada atau Bayangkara 2E menembak Brigadir Nofriansah Yosua karena melakukan pembelaan setelah lebih dulu ditembak oleh Nofriansyah. Kasus itu, ya, juga akan didalami, ya, sebab mengapa Brigadir J memasuki rumah. Nah, tentunya Barada E yang melakukan karena melakukan pembelaan, ya, melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadir J. Saudara, Mabes Polri sebelumnya belum mau menjelaskan bahwa Brigadir Nofriansah Yosua bertugas sebagai ajudan Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Mabes Polri hanya menjelaskan Brigadir Yosua sebelumnya bertugas sebagai anggota polisi di Bareskrim Polri. Juga akan didalami, ya, sebab mengapa Brigadir J memasuki rumah. Nah, tentunya Barada E yang melakukan karena melakukan pembelaan, ya, melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadir J. Saudara, Mabes Polri menyatakan kini sudah mengamankan Barada E. Polisi menyebut proses penyelidikan dan penyidikan juga akan berlanjut ke pidana umum jika Barada E terbukti bersalah. Barada E, ya, diamankan tentu sesuai dengan prosedur. Bila unsur dan bukti yang cukup akan diproses lebih lanjut, ya. Jadi diamankan, ya. Saya belum mengatakan apakah dia ditahan atau tidak. Saudara, kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri ini juga ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan mengungkap baku tembak terjadi setelah sebelumnya Brigadir Yosua melakukan pelecehan terhadap istri dari Kadif Propam Polri dengan masuk ke kamar pribadi. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong, ya, kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Melihat saudara
J keluar dari kamar tersebut menanyakan ada apa. Bukan dijawab, tapi dilakukan dengan penembakan. Brigadir J pada saat masuk tadi ke ruang ibu, pada saat sesaat setelah melakukan pelecehan, dia juga sempat menodongkan senjata ke kepala Ibu Kadif. Saudara, keluarga korban Brigadir Nofriansyah meminta Kapolri untuk mengusut kasus penembakan di rumah Kadif Propam diusut tuntas. Keluarga juga meminta perhatian Presiden Joko Widodo dalam kasus ini. Permintaan keluarga Brigadir Yosua disampaikan Rohani Simanjuntak yang merupakan bibi korban kepada Kompas TV dalam program Kompas Petang. Keluarga menyatakan ada perbedaan keterangan yang disampaikan polisi pada keluarga terkait kronologi penyebab meninggalnya Brigadir Yosua. Tadi malam orang itu jam 8 malam datang dari Mabes Polri. Oke. Sama personilnya banyak itu yang datang untuk memberitahu kronologisnya. Yang dikasih tahu kronologisnya, adu tembak itu ternyata lain yang dari awal pertama diberitakan sama kami. Bahkan malah dibilang pelecehan. Tidak percaya bahwa ada aksi pelecehan itu. Kalau kami sebagai orang tua, karena kami tahu kepribadian anak kami, mustahil dia melakukan itu. Mudah-mudahanlah ini ditindaklanjuti yang seadil-adilnya. Kami memohon kepada Kapolri, Pak Kapolri, bolehlah dituntaskan dan diusut kasus ini. Begitu juga sama Bapak Presiden Jokowi. Saudara, kasus penembakan polisi oleh polisi di rumah Kadif Propam Polri mendapat respons dari Presiden Joko Widodo. Presiden menyatakan proses hukum harus berjalan. Ini bagaimana Pak dari Presiden mungkin kepada Kapolri seperti apa? Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya. Saudara, desakan transparansi pengusutan penembakan polisi oleh polisi di rumah Jenderal Polisi kini jadi perhatian publik. Lalu apa saja yang sepatutnya dilakukan Polri untuk mengusut kasus ini dalam membahas? Untuk membahasnya, kita akan undang Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, dan Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Prabowo. Selamat malam Pak Beni dan Pak Teguh, sehat selalu. Selamat malam, Iya. Mas Aiman. Iya, saya ke Pak Sugeng Teguh dulu. Anda sempat menyampaikan rilis yang menyatakan bahwa ada kejanggalan dalam kasus ini. Anda bisa jelaskan soal ini, Pak Sugeng? Rilis itu poinnya dua, ya. Kita minta dibentuk tim gabungan pencari fakta, ya, untuk memberikan satu pemeriksaan yang kredibel, ya, termasuk di dalamnya, supaya tidak terdistorsi karena yang berpotensi diperiksa itu ya Kadif Propam juga, ya. Jadi kita minta pembentukan tim gabungan pencari fakta. Kemudian terkait dengan itu minta penonaktifan. Jadi dua hal itu, ya. Terkait kejanggalan itu kan adalah perkembangan lebih lanjut. Ya. Terkait misalnya penembakan 7 kali oleh Brigpol J kepada Baradae tidak ada yang kena, ya. Kemudian 5 tembakan semuanya kena. Nah, ini kan satu hal yang harus didalami. Oleh karena itu IPW menyampaikan pemeriksaan harus kredibel. Di antaranya, ya, soal tempat kejadian perkara tersebut sekarang kan sudah bersih. Apakah sudah dilakukan satu kegiatan forensik fotografi atas lokasi tempat kejadian perkara, ya. Kemudian juga uji balistik atas penggunaan senjata dan peluru, serta posisi-posisi proyektil yang ditembakkan oleh Brigpol Y itu yang tidak mengenai itu dari arah mana. Fotografi forensik bisa mendeteksi apabila dilakukan satu kegiatan tersebut oleh yang profesional, ya, termasuk juga bedah mayat oleh ahli forensik kedokteran kehakiman, ya, karena mayat yang ditemukan
bisa berbicara dalam tanda kutip apa yang terjadi atas dirinya, ya, atas dirinya sebelum dia mati atas tembakan Oke, itu kita akan lihat nanti terkait dengan apa yang Anda katakan tadi soal scientific crime investigation atau secara ilmiah untuk kemudian menginvestigasi proses pidana ini. Tapi saya ingin tanya, apa kaitannya dengan Kadif Propam Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo sehingga Anda mengatakan tadi harus dinonaktifkan? Padahal kan kalau dalam kasus yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian bahkan Kapolri, ia adalah tidak terkait dengan kasus ini, bahkan kalau mau dikatakan ya korban. Ini mencegah distorsi, ya, mencegah distorsi, sehingga distorsi pemeriksaan, ya, sehingga IPW mengusulkan hal tersebut. Karena kan dalam posisi jabatan Pak Kadif Propam, beliau kan adalah punya tugas untuk melakukan penegakan disiplin, penegakan kode etik ataupun penindakan kepada anggota-anggota polisi. Ya, sedang sekarang diperiksa ini adalah anggota-anggota polisi. Ya, itu adalah rilis kami pada saat pertama kami kirim merespon situasi pada pertanyaan media, ya, pada hari Senin. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, apakah relevan untuk menonaktifkan Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, Kadif Propam dalam hal ini? Menurut kami itu menjadi kewenangan penuh Bapak Kapolri. Tentunya Bapak Kapolri akan mempertimbangkan berbagai macam hal untuk kemudian nanti memutuskan perlu dinonaktifkan atau tidak. Nah, kami dari Kompolnas tadi sudah turun langsung ke Polres, sudah mendengar langsung penjelasan dari tim penyidik. Ya. Kemudian kita berdiskusi khusus. Ya, kami ingin mengklarifikasi. Pak Beni, putus-putus ini. Iya, Pak Beni. Baik, nanti saya ke Pak Beni lagi. Beberapa isu yang kita akan coba perbaiki Pak Beni, komunikasi kami dengan Pak Beni. Saya ke Pak Bung Sugeng dulu. Bung Sugeng, ada pernyataan dari keluarga beberapa hal, ya, seperti juga yang Anda sampaikan di antara kejanggalan terkait kasus ini, lalu kemudian penjelasan dari pihak kepolisian pada saat pertama kali penyerahan jenazah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian saat ini yang terkait pelecehan dari keluarganya Brigadir Nofriansyah. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Bung Sugeng? Meringkas semua pernyataan tersebut dan juga semua spekulasi yang terjadi, maka tindakan Pak Kapolri membentuk tim pemeriksa khusus ini adalah jawaban dari semua keraguan, semua spekulasi, permintaan dari keluarga. Harus diingat, ya, di dalam hukum semua pihak harus didengar. Bagaimana satu keluarga besar yang anaknya polisi mendapati anaknya dimati dengan tembakan, kemudian dengan label pelaku tindak pidana, pelecehan maupun pengancaman. Tentu mereka punya suara yang harus didengar. Oleh karena itu tindakan untuk membentuk tim pemeriksa khusus ini sudah tepat, ya, sudah tepat melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, dan juga satuan-satuan di dalam Polri. Itu sudah tepat menurut saya. Ini respon yang tepat, ya. Oke, jadi melibatkan Komnas HAM dan pihak-pihak luar yang kemudian membentuk tim khusus ini dinilai sudah tepat sehingga bisa terungkap nanti apa yang terjadi sebenarnya. Karena banyak sekali spekulasi yang muncul di luaran sana terkait dengan peristiwa ini yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Betul, Bung Sugeng? Betul. Oleh karena itu kan harus dievaluasi pernyataan pihak kepolisian. Kalau nanti berbeda dengan hasil pemeriksaan tim khusus, pernyataan yang pertama itu bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, melabelkan dia sebagai pelaku tindak pidana pelecehan dan juga pengancaman. Ini juga menjadi satu hal yang harus serius begitu loh, ya. Orang yang sudah mati kemudian diserahkan sana. Saya memberi catatan juga, ya. Seorang yang mau melakukan satu tindakan yang melanggar hukum sementara dia penegak hukum, itu tentu punya terjadi sesuatu kondisi perubahan psikologis. Nah, untuk mengetahui itu salah satunya adalah men-tracing, ya, apa yang dia bicarakan
dalam waktu sesaat yang dekat sebelum peristiwa yang dituduhkan itu terjadi melalui komunikasi di dalam alat komunikasinya. Ya. Ada via keluarga katanya dia baru menelepon kepada ibunya. Kalau dia sedang bertelepon dengan ibunya, seorang pria Batak itu sangat dekat pada ibunya ya. Itu adalah spirit kekuatan. Apakah dia berpikir kemudian mau melakukan kejahatan padahal dia juga penegak hukum? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Sebentar, informasi dari Anda menyampaikan bahwa tadi sebelum kejadian itu berlangsung, Brigadir Nofriansyah sempat menelpon ibunya. Iya, CNN baru mewawancarai ibunya ya, dan 1 jam sebelumnya itu dia baru bertelepon, begitu loh ya. Jadi ini harus menjadi catatan. Oleh karena itu, alat bukti barang bukti yang bisa harus di tracing adalah komunikasi melalui WA yang terekam. Bagaimana pernyataan-pernyataan dia di dalam komunikasi WA kepada temannya, sahabatnya, teman satu kedinasannya dengan pimpinannya, apakah terlihat ada tanda-tanda perubahan psikologis yang mengarah dia mau melakukan satu tindak pidana yang belum pernah dilakukannya. Oke, di situ akan kelihatan Anda mau menyimpulkan itu ya? Betul. Tanya juga kepada seorang psikologi forensik, ya itu harus didalami juga dalam penyelidikan ini. Oke, Pak Beni tadi disampaikan tadi bahwa beberapa saat sebelum kejadian terjadi, Brigadir Nofriansyah yang tewas ya, yang dikatakan melakukan pelecehan terhadap istri dari Kadif Propam Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo sempat menelpon ibunya. Ini bisa juga kemudian dibuka track record atau rekam jejak dari komunikasi yang bersangkutan, dan tentu ini bukan hal yang sulit bagi pihak kepolisian, sehingga akan diketahui aspek psikologis dan lain sebagainya. Apakah mungkin dia melakukan itu atau tidak? Bagaimana komentar Anda? Betul, jadi itu bagian dari pendalaman tentang pribadi yang bersangkutan. Sebagai contoh, dari teman-temannya sendiri sudah memberikan komentar penjelasan bagaimana perilaku dia selama ini. Ini menjadi penting, menjadi catatan tersendiri buat penyidik tentunya. Jadi proses ini semua sedang berjalan, karena tadi kami sempat diskusi dengan teman-teman di Polres Jakarta Selatan, uji balistik juga sedang berjalan. Jadi proses ini belum final. Tentunya penyidik membuka diri seandainya ada hal-hal baru, informasi baru yang nantinya bisa membantu penyidikan ini agar tuntas. Dan dengan melibatkan Komnas HAM dan pihak-pihak lain, Anda optimistis bahwa ini akan tuntas secara independen? Betul, itulah bentuk transparansi dari Polri dengan melibatkan via pengawas eksternal. Terkait dengan Kompolnas sendiri, apa yang akan dilakukan soal ini? Begitu banyak spekulasi yang beredar di luar sana, begitu banyak juga perkiraan-perkiraan yang kita tidak tahu mana yang benar. Tentu polisi punya mekanisme sendiri untuk membuktikan itu. Pak Beni? Betul, jadi beberapa kan memang harus diuji ulang. Jadi informasi yang masuk harus diuji ulang, kemudian keterangan saksi harus di cross check dengan saksi lain, kemudian apa yang disampaikan keluarga ini juga pasti ditampung dan ditindaklanjuti oleh penyidik. Oke, baik. Terakhir untuk Bung Sugeng, apa yang bisa disampaikan agar kasus ini tidak menjadi spekulasi liar di luar sana tengah masyarakat ya, dan bisa mencerminkan keadilan meskipun ini tentu melibatkan internal kepolisian sendiri? Pembentukan tim pemeriksa khusus yang melibatkan eksternal dari kepolisian, Kompolnas dan Komnas HAM yang disampaikan oleh Pak Kapolri adalah langkah tepat. Langkah tepat untuk menjawab keraguan agar ditemukan kebenaran material dari kasus ini dan juga mengakomodasi rasa keadilan dari semua pihak, ya, semua pihak, rasa keadilan semua pihak. Jadi ini yang menjadi kunci. Apabila ini dilakukan dengan tepat, kredibilitas lembaga Polri semakin baik di depan masyarakat. Itu dari IPW. Baik, tentu ini menjadi harapan dan kita akan tunggu cermati sama-sama bagaimana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Terima kasih
Bung Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), dan juga Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu.